sahabat Eljon dan pageant lovers, welcome to Talent of Pageant. Didukung oleh Acara yang akan membuktikan kalau dunia pageant itu bukan cuma soal catwalk dan crown, tapi juga penuh dengan talenta keren yang mungkin belum banyak orang tahu. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng para pageant yang punya bakat luar biasa. Bersama saya Husni Mubarak dan saya Devin Ria, siap menemani kamu buat kenal lebih dekat sisi autentik dari para bintang pageant Indonesia. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Hai, sebagai seorang Master of Ceremony, host, voice over talent, dan juga seorang penyiar radio, saya seringkali berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari artis, musisi, hingga berbagai macam klien. Dari hiruk pikuk itu semua, saya merasa harus pulang ke suatu tempat untuk tenang. Saya memilih pulang ke laut. Cinta pada laut bukan sekedar rasa, tapi perjalanan pulang bagi jiwa. Di setiap debur ombak, aku menemukan tenang dan keberanian untuk melangkah. Saya Arindiana Janidia untuk Mermaid Indonesia 2026. Didukung oleh Hari ini kita akan mengenal sosok yang membuktikan bahwa sebuah panggung tidak selalu harus dipenuhi dengan nyanyian atau tarian. Ada yang memilih menyampaikan pesan melalui kata-kata, tawa, dan suara yang mampu menghidupkan suasana. Mari kita sambut finalis MMI 2026, Dina Janidia. gimana kabarnya Kak? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Kita sangat ceria karena Kak Dina datang dengan membawakan kebahagiaan di boleh. Ya. Ini sebenarnya mau nge-trending kalian sih. Oke, siap. Sip. Aku jadi malu. Oke. Jadi kita hari ini mungkin langsung trending dengan ahli siaran kali ya. Oke, Kak Dina, mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Boleh. Ya. Kita pengen tahu juga sisi lain dari Dina Janidia. Oke, Kak Dina, banyak orang mengenal dunia pageant sebagai panggung yang identik dengan keanggunan ya. Tapi kamu justru membawa talenta yang unik, yaitu stand up comedy, open mic, dan juga menjadi radio announcer. Iya. Bagaimana nih semua ini bermula, Kak Dina? Oke, aku kan awalnya ikut MMI ini ya, itu tuh di saat aku lagi adalah dapat satu project mermaid show di India. Yes. Ya, dengan posisi kayak aku ngapain lagi ya? Tidak ada kerjaan nih teman-teman gitu. Terus akhirnya aku memutuskan karena saat itu aku udah resign dari radio juga, udah 10 tahun aku resign dari radio, akhirnya aku memutuskan untuk aku coba ikut lomba mermaid ini. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu teman-temanku kan yang udah aku support, kayaknya tahun ini this is my time. Tapi emang beliau ini sibuk banget sih Kak Usni. Jadi pada perjalanan beliau ini, beliau kan di India. Dan tahu kan salah satu kerjaan itu juga penulis berita. Dan untuk menunggu respon dari lama ya. Ya mohon maaf. Jadi udahlah. Waktunya nih berita udah naik nih Mas. Tapi kayak kapan ya? Gitu. Terus di saat ya udah lagi kosong itu aku daftar interview, ketemu sama Rizky, ketemu sama tim Eljon yang lain, ketemu sama Devin juga di chat. Tapi aku bilang, Devin sebentar ya, aku balesnya lama, mohon maaf gitu. Tapi kan langsung panjang kan ceritanya, betul. langsung jadi bantu lisan kan. Betul. Udah, terus habis itu masuklah kembali ke Indonesia setelah Lebaran, mempersiapkan untuk perlombaannya. Nah, tambah kaget ternyata perlombaannya, bukan cuma di air, ada talent show. Ih, apa ya yang aku tampilkan? Binun, jujur binun ya kan? Binun. Ya udah akhirnya aku putuskan
lah kan kita MC ya Yes. gitu. Aku MC terus emang dulu siaran radio juga. Aku tuh berpikir kayak apa aku mixing lagu tapi aku bawain ala penyiar pertama. Tapi kok kayak biasa aja ya gitu. Apa ya? Nah, sampai aku dikejar-kejar sama teman-teman panitia, mohon maaf sebelumnya. Mana kak lagumu? Mana kak lagumu? Mana kak lagumu? Sampai malam itu ya. Aku bilang, oke, yaudah aku kirim bumper sama outer doang. Jadi aku berpikirnya yaudah kalau aku cuma format kayak ala siaran kan ada bumper ada outer doang kan. Udah selesai. Dalamnya aku nggak tahu apa. Terus aku lihat sosmed, tiba-tiba tim Eljon posting Dewan Juri ya. Pertama aku posting Dewan Juri. Oh ada Dewan Jurinya. Oh ya udah deh keep dulu. Terus gak lama lihat di sosmed itu pas banget pengumuman Putri Indonesia ya. Iya. Putri Indonesia, di mana Putri Indonesia itu asalnya dari mana? Dari Banten. Ya udah. Apakah ini bertanda ya aku harus membuat storyline itu gitu ceritanya. Ya udah akhirnya di tengah-tengah malam aku baru pulang kan kita jam 12 atau jam 1 yes, ya. Betul. Udah itu aku menulis lah itu berdiskusi. Aku cari-cari tahu ternyata Dewan Juri yang lainnya ada beberapa yang korelasinya sama aku gitu. Ada yang Miss Pangan, aku dulu kuliah teknologi pangan. Yeah. Terus ada yang apalagi aku Putri lupa. Pariwisata Nusantara. Putri Pariwisata Nusantara. Aku bergerak di pariwisata juga sekarang. Udah, nah yang terakhir tuh kalian kan yang ngajarin kita koreo. Kalian nih kalau ngajarin koreo kan ya enggak, belum bener, ulang gitu kan. Ya udah aku mintalah kalian. Ya udah kalian berdiri kita coba. Aku TikTokan lagi gitu. Jadi aku ngajak penontonnya untuk TikTokan gongnya itu ceritanya. Wow. Jadi semuanya bisa relate gitu ya? Yes, jadinya? betul. Iya, rezeki Dan kali ya. berkesinambungan pada saat itu. Sebenarnya itu kunciannya ketika aku belajar di radio sih. Jadi waktu aku belajar di radio tuh kita ada training, misalkan aku cuma dapat 4 kata, nah ini harus bisa menyambungkan kata-kata ini kayak gitu. Jadi mungkin udah berdasarkan pengalaman, terus ya udah kegiatan sehari-hari kalau waktu nge-MC juga begitu, ya udahlah disambung-sambungin jadinya. Oke, Sobat Eljon, Kak Dina ya. Nah, aku nih jadi penasaran nih, kalau Apa? bisa mengingat kembali pertama kali memegang mikrofon lebih dulu mana? Oke. Menjadi penyiar radio atau tampil di atas panggung open mic, Kak? Banyak orang mungkin mengira membuat orang tertawa itu mudah, padahal justru sebaliknya. Nah, gimana nih, Kak? Aku nge-MC dulu. Aku nge-MC dari era aku kuliah 2011 atau 2012. Sebenarnya radio dulu ya, radionya tapi radio online. Coba kan dulu waktu zaman kuliah belajarnya juga berdasarkan dari senior sama berdasarkan dari teman-teman di radio komersil lainnya. Waktu itu aku kuliah di Bandung dan Jatinangor tepatnya. Terus ya udah habis itu aku belajar semi otodidak lah ya untuk radionya. Terus aku diminta untuk MC acara-acara kampus, festival-festivalan kampus. Ya udah itu pertama kalinya di situ sih. Bayarannya nasi kotak. Sama-sama lagi sertifikat. Nah, sebenarnya nasi kotak itu yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Iya, kayaknya itu sih. Plus mungkin 2M kali ya. Makasih Mbak. Cocok bener. Kehidupan seorang pembawa acara kan? Iya. Tentunya istri juga gitu. Oke. Nah, oke, mungkin berikutnya juga apa sih mungkin tantangan terbesar saat kamu tampil untuk membawakan stand up comedy mungkin tadi ya kan? Sejujurnya aku setiap tampil pun ada deg-degannya. Sama kayak kita sekarang. Sama. Sebenarnya kita sekarang deg-degan menghadapi seorang queen Betul. dari seorang Aninda ini. Arindiana aja nih dia ini ya, Nah, betul. ya. Apalagi tadi kita sedang training ya. Yes, sedang betul. training dari ahli ya yang Yes. sudah memegang Nanti beberapa certified-nya by tahun yang Arini. lalu. Ya sebenarnya kalau deg-degannya masih, tapi ngehandle-nya dengan cara hal-hal sederhana nih. Kalau misalkan kita di pelatihan public speaking atau terutama untuk broadcast itu kan pasti ada kayak artikulasi, intonasi, bla bla. Cara menuju ke situ kan ada kayak pemanasan lion face, a i u e o, humming segala macam. Itu aku masih kayak gitu juga di belakang sebelum open mic segala macam masih. Terus kayak deg-degan gitu juga masih. Tapi kalau udah
udah naik ya udah kita. Tapi pernah nggak sih Kak, Kakak ngalamin kayak demam panggung, terus kayak antisipasinya apa gitu Kak? Selain tadi A, I, U, E, O atau apa gitu kan? Makan makanan yang pedas dulu atau enggak, apa? minum gitu. aja minum. Ridersku cuma 2 ya. Satu es teh tawar, sama satu lagi tolak pip, nah itu yang ada angin-anginnya. Satu lagi. Apa? Nasi kotak. Boleh itu ya boleh, nasi padang ya tapi. Oke, mungkin tadi kita kayaknya kelupaan warming up ya Devi dia, makanya nggak seluas Kak Dina. Tadi kan kita harus ada warming up-nya dulu sebelum nge-host ya. Betul, ada betul. humming juga, jadi banyak Harus teknik-teknik persiapannya. Voice-nya jadi kayak keren gini kayak Kak Dina ya, Devin ya. Oke, Kak Dina, kamu kan kalau di SAS-nya tuh multi talented banget ya. Nah, aku juga boleh nih mungkin dideskripsikan juga, kamu kan talentnya banyak banget ya nih. Apa nih, bagaimana hubungan antara mungkin talent suara kamu dan permainan piano kamu nih? Apakah saling melengkapi atau gimana Kak? Permainan pianonya siapa? Bukan bermain piano, bernyanyi. Beliau Ya, ini maksudnya. memiliki suara emas. Ai. Multi talented Bisa ya. semua Jadi kayak ya? Bisa semua, makanya kayak ngide tadi ya bermain piano gitu. Kalau aku bisa MC semua. saat ini emang suka. Nggak apa-apa, aku borong nanti ya. Ya sih sebenarnya aku karena awalnya penyiar radio, terus kan belajar ada tekniknya, terus dari penyiar radio berlanjut ke voice over, kayak ngomong baru aja tuh banyak metodenya, kayak baru atau baru. Nah, beda-beda lagi. Coba Mas kan? Wisni coba. Baru. Ya kan ngomong baru aja ada intonasi yang berbeda-beda gitu. Terus jadi kayaknya aku merasa ya jualannya di vokalnya nih gitu. Betul. Terus walaupun disuruh bernyanyi tidak bisa gitu. Kalau Jadi- aku bisa nyanyi juga mah Coba kita mau mendengar suara Mas Kakak boleh? nggak bisa. Do re mi fa sol la si do. The real multi talented. Jadi memang semuanya dibungkus ya, multi talented tadi Kak. Tergantung bayaran ya sih. Nah, masih seputar dengan multi talented tadi ya. Ya. Kalau seandainya Ya. bisa memilih nih ya, mana yang paling mendeskripsikan seorang Dina Janindia? Menjadi penyiar radio kah? Atau mungkin menemani menjadi seorang stand up comedy? Atau seperti apa nih? Kayaknya stand up comedy itu bonus aja ya karena pas lagi momen itu aja kayaknya. Terus sebenarnya belum pernah sama sekali. Ya tetap Dina Janindia seorang MC udah. Oh, berarti kamu lebih memilih dikenal Dina Janidia seorang MC ya. Yes. Nah, tapi memang apa sih kesamaan dari talent-talent kamu tadi kan memang tadi ada stand up comedy, penyiar radio juga, terus MC. Itu tuh saling berkaitan nggak sih? Kayaknya saling berkaitannya adalah merangkai kata demi kata sih kayaknya itu. Jadi kayak beberapa kali pas nulis ya, sebenarnya aku nggak ada kayak harus katanya ini, misalkan satu kalimatnya apa. Tapi biasanya aku udah mulai di pointers gitu. Terus dari pointers, apakah aku akan hafal semuanya? Enggak. Aku tuh lebih susah ngafalin nama. Kenapa ya? Kayaknya kalau ngafalin nama tuh harus berkali-kali. Apalagi kalau misalkan di event pemerintahan lah. Yes. Insinyur, dokter, Hendar, bla bla bla. MPD, SPD, Iya, MH. itu setiap contekan kertasnya itu pasti ditulis namanya gitu. Jadi aku ngerasa mungkin ketersinambungan antara semuanya adalah bagaimana mengolah katanya sih. Baik kamu sebagai penyiar radio, sebagai host sekarang, atau mungkin nanti sebagai pemberikan materi, stand up comedy. Nah itu sih sebenarnya merangkai katanya. Nah, jadi ilmu baru deh. Ilmu baru. Memang Ini udah saya serap. Serap gitu kan. PR-nya adalah kalau kita jadi nge-host tuh harus merangkai kata ya. Iya. Langsung nih kita training langsung dengan Betul. Dina. Bahkan ada kata-kata junk word juga kayak nih, nah, itu kayak kalau bisa jangan dihindari. Kalian pun juga jangan, karena kalian pun jatuhnya jamak. Lebih baik kayak teman-teman gitu. Jangan jadi kalian no. Buat teman-teman semuanya. Iya, buat teman-teman atau spesifiknya buat pageant lovers Sahabat Eljon. atau sahabat Eljon. Nah, itu udah lebih spesifik.
jadinya. Tapi kalau Kak Dina sendiri tuh pernah ngalamin kejadian-kejadian yang awkward nggak sih Kak? Ya pernah dong. Coba boleh dikasih tahu Kak? Aku Gimana, pernah. Kak? Waktu itu aku acara wordingnya acara Bapenda Tangerang Selatan. Pokoknya dia salah nyebut nominal aja waktu itu. Jadi waktu itu tuh lagi ngebercandain ice breaking lah ceritanya, ice breaking. Nah, peserta itu kan yang hadir ASN semua kan. Betul. Terus apa Pak, tabungannya 200 juta yang gitu-gitu, padahal mah cuma 20.000 atau berapa gitu. Terus kayak langsung dipanggil dong, Mbak Dina, sini. Gak mungkin, ini tuh punya nominal segini, gini-gini. Ya kan bercanda Pak. Terus teman-temanku di belakang kru kayak, kan nanti minta maaf ya, nanti langsung minta maaf. Iya. Tapi deg-degannya sampai kalau acara itu lagi dan ketemu bapak ibu itu lagi kayak, kok bercanda ya Pak, apa kabar? Tapi jadi akrab sih sekarang sama teman-teman pemerintahan terutama di Tangerang Selatan gitu. Oke, jadi memang ternyata momen awkward-nya adalah yang tadi ya, ketika salah menyebutkan salah menyebut tuh. Tapi jujur janggal sih, karena menyebutkan nominal itu tuh sangat deg-degan banget sih. Iya, oke. Oh ini nggak bisa nih dibercandain gini lagi, no betul. gitu. Karena kan udahlah jangan gitu. Duit itu panas. Benar. Bisa dirasain ya. Iya, duit itu panas. Atmosfernya, suhunya ya. Panasnya sampai ke sini. Iya, kalau Devin gajiannya aman. Aman dong. Mungkin masih tanggal-tanggal Tanggal muda sekarang, betul. Nah, mungkin jadi berarti ibaratnya kalau nge-MC itu harus on script ya, tipsnya kali ya. Tetap bisa sih mendevelop apa yang ada atau current issue ada, tapi kayaknya mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan juga. Oke, misal di acara pemerintahan kayak Mbak ini jangan diangkat isu ini ya, atau jangan lempar pertanyaan ke peserta ya, pertanyaannya on script aja, kan ada yang seperti itu. Jadi memang briefing itu perlu ya, teman-teman, briefing itu perlu dan mendengarkan. Makanya kayak baik apapun ya kita mungkin acara kita mungkin kalau pas lagi Eljon itu terus atau apa datang 1 jam sebelum untuk menyampaikan briefing itu jauh lebih baik sih sebenarnya gitu. Ya, jadi itu ya pesan dari Kak Dina, Sobat Eljon ya. Kalau kamu memang mau jadi MC, jangan lewatkan sesi briefing karena itu sangat penting untuk sebuah event ya. Dimana kita harus mengetahui acara kedepannya seperti apa. Baik sejago apapun atau se-repetition apapun. Jadi kayak aku sekarang ada acara yang memang lagi repeat aku reguler gitu kan. Itu pun juga datangnya pasti sejam sebelum, takutnya ada briefing apa tambahan. Terus kita kayak cari-cari materi, kepoin pematerinya itu juga. Dan karena briefing itu tuh sama dengan momen sakral bagi seorang pembawa acara. Karena pasti ada agenda-agenda penting yang harus jangan sampai terlewatkan. Iya, betul. Bener banget ya. Oke, sahabat Eljon, kita sudah berbincang-bincang juga dengan Kak Dina. Tapi kita masih ingin berbincang dengan Kak Dina lagi karena kita mau training lagi. Ya. Karena kita mau training. Iya, tapi setelah yang satu ini ya, kita akan kembali lagi. Didukung oleh Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Didukung oleh Sahabat Eljon masih di TOP bareng Dina Janidia. Yes.
Sahabat Legend, daripada hanya membayangkan seperti apa sih penampilan Dina, sekarang saatnya kita melihat langsung bagaimana ia tampil di atas panggung dan di balik mikrofon. Kami telah menyiapkan sebuah video spesial yang memperlihatkan Dina Janidia saat menjadi radio announcer, tampil di panggung open mic dan membawakan stand up comedy. Perkenalkan, saya Dina Janidia, terlihat di layar, saya adalah MC, host, VO Talent, dan juga jadi apa yang kamu inginkan. Oke, sebelumnya boleh aku minta tepuk tangannya buat teman-teman yang ada di tengah sini? Meriah, pojok kanan boleh tepuk tangannya? Oke, tenang dulu, sebelah kiri teman-teman yang ada di booth boleh tepuk tangan dan juga teriaknya? Terdengar omset sudah mulai terhitung ya. Saya doain semoga cuan. Karena di acara Max ini semua pecinta diver, semua pecinta laut datang semua ke sini. Dan kamu yang lagi nonton di sana, aku tahu kamu juga divers. Jadi ayo buruan datang ke sini ya. Sekaligus aku mau memperkenalkan dulu kepada dewan-dewan juri yang hadir di sini. Halo, selamat siang. Gara-gara Eljon, aku tuh jadi penasaran sama dunia pageant. Ada yang tahu siapa pemenang Putri Indonesia yang kemarin baru aja menang? Siapa? Agnes, betul. Tahu Agnes dari mana? Banten, benar. Saya, Arindiana Janidia, Tangerang Selatan. Banten, Tangerang Selatan tuh bagian dari Banten ya. Jadi udah ada 1 poin, kayaknya aku juara deh di ajang ini. Oke, berikutnya dari dewan juri kita ya. Aku mengenal ada Kak Rauda. Kak Rauda ini adalah putri pariwisata, teman-teman. Di tahun 2024, Kak Rauda ini putri pariwisata Kalimantan, betul? Kemarin kalau lihat web performance aku sedikit memberikan aksen Kalimantan. It means udah 2 poin, kayaknya aku bisa jadi juara deh. Ya, wow, baru dua, sebentar. Ada lagi nih dewan juri kita, Kak Vina. Halo Kak Vina, selamat sore. Kak Vina ini kalau kita lihat adalah putri pangan, betul? Putri pangan di tahun 2025. Poin berikutnya, saya Arindiana Janidia, lulusan teknologi pangan UNPAD, Universitas Pajajaran. Boleh teman-teman UNPAD, mana suaranya? Salam satu UNPAD teman-teman ya. Ya, aku mau tanya Kak Vina pasti tahu dong ya kapan Hari Pangan diperingati? Tahu? Tanggal berapa Kak? Betul, 16 Oktober kan? Sesama pangan, udah berapa poin aku? 4 poin ya. 4 dong. Udah 4 ya, satu lagi. Hai Kak Aisyah. Kak Aisyah ini adalah Miss Continental Queen Asia 2025. Perlu digarisbawahin kata Queen ya. Kak Aisyah juga rekam jejak digitalnya sebagai putri digital di tahun 2024, betul? Nah, kata Queen kenapa di-highlight? Karena beliau adalah Aries Girls. Tepat sekali? Benar? Nah, karena Aries itu harus tak. Yes, Queen. Boleh tepuk tangan ya? Didukung oleh Wow, seru. Keren banget. Memang Devin seru sekali ya tadi melihat penampilannya Kak Dina di atas panggung, sepertinya kayak enjoy banget gitu ya, bisa engage dengan para penonton ya. Nah Kak Dina, apa sih sebenarnya ketika di atas panggung, apa sih yang kamu pikirkan sebenarnya bisa sampai sekeren itu Dan ya? se-enjoy itu. Sebenarnya kalau ngeliat orang banyak sama lah groginya, tapi aku main di titik-titik poin aja sih kadang-kadang. Oh, misalkan titik sini 1 poin, sini 1 poin udah. Jadi sebenarnya mukanya datar, tapi kayak yang penting tersenyum udah gitu. Sama lah pasti deg-degannya. Mungkin semua teman-teman pageant juga
apalagi catwalk segala macem kan gitu. Sama deg-degannya. Tapi kamu kalau seandainya ada di panggung itu biasanya sebelum naik panggung tuh research dulu nggak sih bikin materi atau seperti apa Kak? Iya, itu sebenarnya kecenderungan aku waktu di radio. Waktu di radio kan aku interview musisi ya. Baik, sebenarnya pasti sudah pernah berkali-kali kayak oke, misalkan Afgan ngeluarin album apa, terus sekarang Afgan mau konser anniversary-nya dia. Terus pasti kan mereka update di sosmednya apa segala macam. Nah itu tuh aku kulik, bahkan sampai kayak oh ternyata lagu Kacamata tuh dirilisnya pas lagi ulang tahun ya Gan gitu. Aku udah tahu sih gitu kan ya, ada di IG sebenarnya gitu. Jadi berawalnya dari karena dulu interview musisi apa segala macam. Tapi gimana Kak kalau emang misalnya nih orang kagak ada lagi di Google apa segala macam itu, apalagi kan mungkin narasumber yang kita lagi talk show biasa, terus mungkin talk show-nya juga nggak on cam juga gitu kan. Ya udah, at least kan panitia ketika mengundang si narasumber itu tahu dia tuh siapa, ya kita tanya, minta CV-nya dong, minta ininya dong, jadi kita setidaknya bisa baca gitu. Jadi memang penting banget Devin ya kalau kita mau interview ataupun kayak mau chit chat dengan narasumber harus tahu dulu profilnya ya biar kita bisa relate dengan obrolan-obrolan ketika nanti pada. Bahkan kita bisa senggol dari hobinya dia juga. Oke. Jadi itu ya kita langsung senggol aja langsung. Jadi hobi Kakak apa nih sekarang? sebenarnya apa sih hobinya? Mermaid dong apalagi. Mermaiding jelas teman-teman. Aku juga bisa. Oh, kamu sudah mulai mencintai dunia Air. marine ya? Air ya. Tidak sih, cuma berhayal-hayal. Kalau aku kayaknya masih mencoba ya, karena kayaknya begitu masuk air langsung berenang kayak batu gitu. Begini. Sudiem. Oke, kayak Dina ini juga ya kita sangat tertarik dengan bakat-bakat kamu, tapi pernah nggak sih ketika kamu di atas panggung udah nyusun materi, tapi ternyata jokes yang udah kamu siapkan tidak mendapat respon gitu kan, seperti yang udah diharapkan ataupun seperti yang tadi di panggung gitu ya. Itu pasti akan pasti akan ada cara lain lagi lah untuk gimana caranya. Ya bilang aja kayak, aduh, sepi lagi boleh kali tepuk tangannya. Nah di situ mungkin baru ada lah yang kasih tepuk tangan gitu. Oke, jadi kayak momen krik-krik gitu ya. Iya, pasti ada. Untung backsoundnya nggak keluar kan? Krik-krik ya. Nah, pasti ada. Oke, berarti tadi kan cara mensiasatinya kayak dipajangin lagi atau ada nggak sih kayak mungkin dibelok-belokin gitu? Bisa kayak gitu. Atau kalau misalnya event kecil lah ya, kayak aku sekarang yang aku bilang aku ada reguleran di acara musik lah ya di Tangerang Selatan. Itu kayak Kadina ice breaking ya, bagi-bagi goodie bag. Mau ngapain lagi? Coba selain games, terus samperin orangnya. Karena kan kalau panggungnya kecil masih enak kayak bisa samperin gitu. Tapi kalau udah panggungnya di atas kayak, gimana ya ini ice breakingnya gitu. Ya udah aku kasih tantangan. Apa? Berikan ice breaking untuk kita, supaya kita juga tetap fokus gitu loh Kak. Oke, kayaknya ada hadiah goodie bag-nya nggak? ada nasi padangnya nggak? Ada nasi padangnya nggak? Iya, ada hadiah goodie bag-nya nggak? Sangat susah nih. Sebenarnya ice breaking-nya kadang-kadang cuma sederhana. Semisal kayak, oke, misalnya nih eventnya berlangsung tanggal 1 Juli. Ada nggak yang ulang tahun tanggal 1 Juli? Coba, ayo KTP-nya mana? Kakak, misalkan aku. Oke, naik dulu ke atas panggung. Udah, coba. Terus habis itu dia harus dapetin pemenang kan? Jadi aku lama-lamain, oke, coba sekarang buka handphonenya. Pastikan semua orang bawa handphone setiap acara kan. Coba buka handphonenya, siapa rekeningnya paling sedikit? Tapi nggak duit lagi ya. Nggak, siapa yang kesini naik transportasi online misalnya kan gitu. Terus nanti ngitung-ngitung jarak. Wah gila, wah ini Husti paling jauh nih, kita kasih hadiah goodie bag gitu. Contoh goodie bag. Dikasih. Devin kayaknya kita harus sering ikut Kadina harus juga ya. Buat kita nyontek kan. Kita ngejar door prize-nya sih. Oh, kirain buat nyontek gitu kan. Ternyata door prize nomor 1. Boleh, ya gitu. Terus misalkan kalau yang paling rada kadang-kadang tricky juga gini. Oke, ini door prize yang kita keluarin handphone ya. Ajak main games dulu. Games apa? Kadang kan beberapa temen tuh bikin acara event tapi menyerahkan semuanya ke MC-nya kan. Kayak misalkan mau bikin gamesnya atau mau bikin apa, terserah MC-nya aja deh. Oke, ya udah. Waktu itu aku sama Kak Bekti, Indra Bekti kayak, ya udah Din kita gini aja. Ayo, siapa yang bisa ngomong Tangerang
sampai lama. Dan itu dia menang handphone. Simple itu kan kadang-kadang. Hanya ngomong Tangerang doang dapat handphone. Fix sih harus ikut nanti Harus kegiatan-kegiatannya Kak Dina ya Kak. Nanti kalau kamu Di memang sini ada event-event di mana, Panggil kita ya. Kita Boleh siap lah, jadi lumayan penonton lah. bayaran. Iya ya, siap ya. Enggak, udah ada membernya aku. Inalicious. Inalicious. Oke. Buat para Inalicious jangan lupa kita join ya, follow nanti boleh langsung Inalicious gitu ya. Betul. Ada kartu membernya nanti aku kasih ya. Ada bajunya nggak? Ada atau bando. Kartu member. Jadi bisa digunakan di seluruh merchants ya. Yang ada di Indonesia. Diskon, betul. Oke Kak Dina ya, kalau kita ngelihat performance-nya Kak Dina kayaknya lihat orangnya aja udah tertawa. Udah tertawa. Di hari kita tertawa terus ya. Tapi mungkin ini juga salah satu tantangan ya, kalau kamu menjadi penyiar radio. Kita kan tidak bisa melihat ekspresi pendengar secara langsung ya. Menurut kamu nih, apa tantangan terbesar membangun koneksi hanya melalui suara? Oke, kalau di radio itu ada yang namanya theater of mind. Jadi kita membayangkan kayak seakan-akan kita tuh nemenin dia, atau misalkan kita menceritakan suatu daerah ya biar orang yang mendengarkan itu kebayang gitu tempatnya. Nah, bisa ngebayangin theater of mind gimana Din gitu. Dulu tuh aku di era pertama kali siaran tuh kayak, oh kamu tuh kayak gak ngobrol deh. Ya udah, aku tuh naruh foto. Jadi di setiap meja di pas siaran tuh aku naruh foto, ya foto aku, foto temen-temen, bareng sama temen-temen, foto sama keluarga. Jadi ceritanya tuh kalau ngobrol sama foto itu, padahal kan gak ada orang sama sekali. Nggak ada yang respon juga. Jadi kayak, misalkan aku pasang mukanya Devin nih kayak, sahabat Eljon tahu kan kalau di Blok M itu identik sama negara tersendiri. Betul. Tapi ya sahabat Eljon ya, di salah satu pojokan Blok M, ini tepatnya di deket Kopi A, itu ada matcha enak banget. Harus coba deh di sana. Tapi yang paling gong rasanya itu matcha pakein air kelapa gitu ya. Terus sama krim tapi dari citrus. Yes. Itu enak banget, tapi aku lupa namanya apa. Nantinya aku ajak sahabat Eljon buat pergi ke sana. Nah, tapi untuk Kak Dina sendiri, ada nggak kemauan untuk menjadi food blogger? Apakah sudah? Lagi menekuni rupanya. Nambah lagi. Kebetulan kan lagi kosong. Lagi kosong. Enggak, lagi jamnya lagi bisa disesuaikan. Terus sama temenku syuting buat makan-makan aja. Sebenarnya makan-makan sekitar rumah area Pondok Aren Tangerang Selatan aku aja gitu. Terus ya udah kita terakhir itu kalau nggak salah makan sate Padang Wagyu. Iya, sate Padang Saikoro. Ada loh ternyata. Enak sih. Pengen dong jadi tim. Iya, jadi ya. ininya ya. Banyak ya. Ayo lamar di sini teman-teman. Jadi ya mungkin ini juga buat para penonton ya, cocok banget nih kalau butuh food vlogger ya. Boleh. Nanti langsung nih bisa hubungi melalui kita. Iya. Jadi potongannya ke kita. Tapi kayaknya kalau Eljon TV belum ada edisi kuliner, ayo deh. Oke, nanti kita siapkan begini ya. Kita siapkan program khusus. Program Dina. khusus ya kita ya. Iya. Oke, Kak. Tapi kamu itu sebenarnya lebih sulit mana sih membuat orang tertawa selama 5 menit atau mungkin membuat orang betah untuk mendengar kamu gitu, Kak? Berat Ya. Aku nggak tahu. Ya sebenarnya kalau di circle pertemanan sama circle radio sebenarnya sama aja. Apa yang disampaikan sebenarnya sama aja. Nggak ada kayak karakter tersendiri tuh enggak sih sebenarnya. Kayaknya kalian nyaman gak sih duduk dekat aku? Kayaknya kita udah sangat-sangat udah capek ya? Jujur mau pulang. Enggak sih, kita sangat bisa terhibur ya. Apalagi emang energinya luar biasa sih. Kayaknya tukeran nggak sih? Kita Nggak, ini bukan memang hijack, nggak. Ini kan kita bareng-bareng di sini ya. Pokoknya kalau seru lanjut part 2 ya guys. Oke. Langsung gitu, langsung ditodong. Di channel yang berbeda mungkin? Iya boleh.
ya Nah, gitu. tapi tadi menarik sih, misalnya kayak jadi penyiar radio, Iya. kan memang nggak ada penontonnya, berarti kamu Iya. masang foto-foto, jadi tiap hari kamu ganti foto-fotonya, kayak misalnya hari ini ngobrol sama Devin, foto Devin yang kamu pasang gitu. Ya bisa jadi. Tapi itu aku lakuin tuh di mungkin 2-3 tahun awal gitu. Tapi yang udah yang terakhir udah duduk di kursi, udah open mic. Terus biasanya kan aku ditemenin sama layar, tapi layar tuh kan isinya WhatsApp, interaksi lah ya, WhatsApp interaksi sama sekarang kan ada TikTok juga gitu. Terus ya udah baca-baca di situ. Walaupun aku nggak kenal orangnya siapa di WhatsApp itu, tapi kan kelihatan apa sih fotonya gitu. Misalkan kayak Kak Dina, ini aku lagi masak sayur asem nih sama ikan asin, enak banget. Jam makan siang juga ya, udah disenggol aja gitu. Tapi sekarang Kak Dina tuh nggak harus menyiapkan foto. Kayak easy peasy man. Easy peasy. Jadi kayak ya udah kalau siaran nggak usah nyiapin fotoku lagi gitu. Nggak perlu repot-repot kan. Nggak, kamunya aja langsung yuk, kita duet ya. Oke, jadi langsung nanti Devin bisa nih diadopsi ya untuk jadi partnernya Partner dalam siaran ya, siaran. boleh ya. Kak, tapi nih ya, maksudnya kamu kalau saat ini lagi siaran, ada nggak sih mungkin kamu kan kamu seorang stand up komedi ya? Enggak, aku bilangnya ya udah, Oke. performer saja lah. Performer yang bisa menghibur. Apakah kalau sedang siaran di radio, kamu juga segmentednya seperti Ada part lucunya. lucunya Enggak juga? sih, aku justru malah interview musisi. Oh gitu. Iya, aku malah interview musisi, tapi emang itu aku ngulik banget. Jadi kadang tuh teman-teman musisinya ngerasa kayak bukan cuma musisi ya, maksudnya bintang film juga. Karena kan ada promo film segala macem. Jadi ngerasa kayak, kok lo tahu sih gitu. Oh, kamu free dive juga ya misalkan. Kan ada kan beberapa teman-teman yang aktor terus dia free dive. Kamu free dive di mana? Kakak free dive juga. Kakak di mana? Segala macam. Terus misalkan aku ketemu sama penyanyi yang penyanyi ini lagi gabung project apa bumi gitu. Terus aku bilang kayak, kamu kalau mau ini koral di sini aja atau mau ini di sini aja kayak. Udah jadi ngobrol jadinya. Jadi obrolan kadang-kadang tuh lebih berisi di off recordnya, pas onnya ya udah lebih ngebahas soal promosi filmnya atau promosi lagunya. Setelah interview, koneksi sama musisinya tuh masih ada, masih temenan lah gitu. Berarti masih temenan sama Afgan. Bestinya ini bestinya Devin ya. Gak semua guys, gak Oh, semua. nggak semua. Jadi semua Nggak artis-artis semua, adalah tapi bestinya Kak Dina. kan ada lah ya yang jadi tahu. Apakah beliau ini akan mendapatkan gelar duta persahabatan? Bisa jadi. Jadi nggak semua tadi disebutkan Kak Dina, Nggak nggak semua tapi adalah 50 orang gitu ya. Adalah. Salah cincai. Adalah Berarti bisa kalau beliau. ada yang nikah undangan dapat nggak? Wih, keseringan di kolam kita tapi atau di laut. Bisa kali bikin event kalau pernikahan di laut, kayaknya bisa Iya kali ya, nanti jadi rame ya. ya, jadi rame ya. Terus dress code-nya mermaid ya? Oke, sahabat John, kita kayak melihat Kak Dina ini sebenarnya kayak ceria selalu ya. Tapi kamu pernah nggak sih suatu saat mungkin kayak ngerasa lelah gitu menghadapi penonton-penonton atau kayak lelah di atas panggung harus tertawa selalu, pernah nggak sih di sisi itu gitu? Kalau udah selesai eventnya ya pasti lelah lah. Kayak sampai banget. Pasti lelah. Tapi kan kalau di tengah-tengah enggak lah ya. Pasti energinya dibikin keep sama. Terus kita sama tahu juga kan kayak ya acaranya 2 jam lah. Tapi kan 2 jam di Indonesia bisa 3 jam ya teman-teman ya. Nggak ya udah mensiasati itu gitu. Kayak misalkan nih aku baru habis trip terus udah ada kewajiban kayak hari Minggu ini pokoknya nge-MC. Ya udah aku sampai Jakarta, aku mandi sebentar berubah OTW lagi, nge-MC open mic segala macam, tapi begitu closing ya aku udah gak sanggup. Aku pulang kayak bye. Pulang sampai kosan nangis biasanya di pojokan. Iya ya. Ya Tuhan, capek. Enggak, tapi aku pernah kayak gitu. Aku baru balik dari Gorontalo waktu itu. Terus hari Minggu abis flight, terus aku nge-MC di closingannya tuh hi-fi kan. Biasanya kan kita nonton dulu kan closingannya. Kayak ya udah ikut nyanyi loh. Dia kayak bener-bener sampai jumpa di Tasonos berikutnya. Aku turun, terus kayak udah gue pulangnya capek banget. Ya kan biasa kan gitu kan Kak, seorang yang suka introvert, kadang kalau udah capek abis tenaganya di kosan nangis di pojokan.
Oke, kita jadi penasaran nih ya. Karena memang jadwal Kak Dina ini dari pagi ke pagi lagi, saking fullnya ya, luar negeri, negara ke negara gitu ya. Salah. Dari laut ke laut. Dari laut ke laut, oke siap. Kak, tapi gimana sih cara kamu untuk recharge lagi energinya Kak? Es teh tawar. Es teh tawar. Jadi siapapun yang mau mengundang Kak Dina, Es teh tawar. es teh tawar nomor 1 Es teh tawar kuncinya. nomor satu. Dan nasi padang. Boleh. Tunjang tapi. Tunjang ya. Sebenarnya Es teh tawar, tunjang. sebenarnya mau makan ada apanya atau apa adanya sih? Nggak tahu ya. Aku karena gini, aku mikirnya ya udah kita sama-sama kerja. Aku kerja membantu acara teman-teman bekerja mempersiapkan acaranya gitu. Ya udah ayo sama-sama gitu. Tapi kalau emang misalnya ya capek-capean gitu, ya udahlah sabar ditahan, kita juga capek gitu. Amanlah insyaallah. Jadi me time-nya kamu cukup menyediakan es teh tawar sama nasi padang. Me time-nya aku ke kolam. Me time-nya baik lagi ya, kembali Ke rumahnya. ekorku ini. Kembali ke laut ya. Jadi memang tadi kita sudah diceritain juga bahwa laut itu adalah tempat asalnya, Rumahnya. Aku sampai kayak misalnya nih ya, temen aku ngundang aku misalkan kayak, Dina ayo jadwal MC tanggal segini. Kamu nggak bisa, aku tanggal situ kesini kayak, ini harus mancing kamu dulu ya dari laut gitu. Ya aku akan datang menuju ke daratan. Aku Berarti kalau kedepannya Eljon membutuhkan seorang Dina, kita harus beli pancingan. Jadi kalau udah jauh, gitu. Betul sekali ya Devin. Jadi kalau Kak Dina sedang berada di laut, jangan ganggu dulu. Yes, Kalau betul. ganggu harus ada Pancingan. pancingannya supaya naik lagi ke darat. jujur, mohon maaf lahir batin. Ini juga janjian sama Devin sudah dari bulan apa ya Devin? Bulan yang lalu. Bulan Mei, baru terlaksana bulan Juli. Ih, nakal. Oke sahabat Eljon, karena memang jadwal Kak Dina sangat susah, jadi kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Dina. Ayo. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Didukung oleh Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Didukung oleh Hai, kalau kamu pernah dengar konten dengan audio seperti ini, 71% of Earth is water, and you're not diving. Yap, aku rasa ini pertanda. Bayangin ya, hamparan laut biru yang gak ada ujungnya, ternyata diam-diam ada dunia lain yang hidup. Indonesia bukan cuma negara kepulauan. Kita adalah jantung dari Coral Triangle. Rumah bagi lebih dari 75% spesies sekarang dunia dan ribuan jenis ikan yang gak bisa kamu temuin di tempat lain. Dari jernihnya perairan yang tenang, bertemu dengan raksasa lembut di lautan, sampai taman koral berwarna-warni terbentang seperti lukisan hidup. Setiap sudutnya penuh dengan kejutan. Kamu gak cuma melihat, kamu merasakan. Sunyi, tapi penuh kehidupan. Dan mungkin selama ini kita terlalu sering lihat laut dari permukaan. Padahal keindahan sebenarnya justru ada di bawahnya. Jadi kalau laut seluas itu sudah ada di depan mata, kamu masih mau cuma jadi penonton? Kelana kemana kita berikutnya? Saya Arindiana Janidia untuk Mermaid Indonesia 2026.
Didukung oleh Sahabat Eljon masih di TOP bersama Dina Janidia. Yeay, masih di TOP ya, langsung bikin gerakan gitu. Kita pun aja nggak kepikiran bikin gerakan ya. Benar sih, cocok kayaknya. Jujur aku takut posisiku tergantikan. Coba agak geser dulu semua ya. Terancam ya. Oke, Devin, tadi kita sudah menyaksikan ya tayangan tentang Kak Dina di bawah laut di rumahnya ya. Kayaknya memang rumahnya ada di mana-mana di berbagai pulau-pulau. Tadi ada Kak Dina ya. Jadi kalau misalnya kita ke laut, kayak jangan lupa ucapkan salam. Ngetok pintu dulu ya. Tapi serius loh, aku setiap nyemplung pasti ya karena aku Permisi. Muslim, aku pasti assalamualaikum gitu. Bismillah kita masuk. Karena kan terus setiap tempat juga punya penunggunya masing-masing. Terus kalau ketemu hewan yang gede itu kayak ya Allah, apa kabar, ganteng banget ya Allah. Aku suka cirambai alias kayak bersedih gitu kacanya mata-mata kayak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba binatang Jawab. tersebut menjawab bagaimana? Waalaikumsalam Bu gitu. Wih, siapa kau? Waalaikumsalam Dina, ada apa di sini? Main lagi ke sini ya katanya gitu. Jadi sebenarnya saya tuh iri loh ya. Jadi sahabat ataupun saudara-saudaranya Kak Dina itu nggak hanya di daratan, Betul. tapi juga ada di alam bawah laut. Tapi lintah darat bukan saudara kakak kan? Bukan buaya darat, Bukan. apalagi nono. Cukup buaya air. Enggak, jangan juga, ya. jangan juga. Tapi ya ada di luar negeri di daerah mana sih aku lupa. Kamu bisa experience dive sama buaya. Wow. Kalau kamu dapat kesempatan itu mau nggak? Aku Vietnam mau. bukan sih kak? Lupa Vietnam ke mana gitu. Kayaknya aku nanti dulu deh. Kak Dina aja nomor satu masih cuan beliau. Kayak Kak Dina dulu deh yang bisa dive bersama Buaya. buaya. Kamu dulu aja nggak Aku apa-apa. dulu aja ya. Kalau saya berteman dengan buaya darat. Oke, silakan Devin. Kak Dina ya, karena tadi kita sudah melihat tayangan kamu di bawah laut kayaknya. Sekarang kita ingin berbicara tentang perjalanan kamu sebagai finalis MMI 2026. Nah, menurut kamu bagaimana kemampuan public speaking, stand up comedy, dan pengalaman sebagai radio announcer membantu kamu selama mengikuti ajang pageant ini? Jelas-jelas privilege ya. Bonus banget ya gitu. Karena ternyata ada ini juga kan, ada Sesi Q&A Q&A-nya sama gitu. speech. Betul, sesi speech juga. Bahkan ternyata ketika interview itu juga ternyata dinilai ya ketika yang interview langsung. Cuma kan beberapa temen kayak, iya udah nanti aku ajarin nih gimana interview. Loh, sebentar aku interview aja online loh, aku ketawa-ketawa sama Rizky. Aku gak ngeh gitu kan kayak, setelah itu aku langsung, ada cara belajar, ada cara ngomongnya. Aku juga akhirnya dibantu sama temenku yang dulu saat mereka remaja dia menjadi putri lah di Lampung sana gitu. Terus aku diajarin mereka catwalk, diajarin mereka cara public speakingnya. Cuma modalnya kalau materi kan udah ada gitu. Jadi yaudah pengalamannya ada, tahu how to presentnya. Ya udah jadi semakin pede aja ketika ajang MMI itu. Dan ini ada pertanyaan satu nih kak, sangat sulit sih nanti. Menurut kakak, heels itu gimana kak? Biasanya seorang Queen Dina itu menggunakan ekor duyung, sekarang menggunakan heels. Menurut saya itu bikin pusing ya, nggak. Jadi aku pas tahu kan pakai heels kan, 12 cm. Dulu kan waktu zaman kuliah tuh ya udah 10 tahun yang lalu juga gitu, beberapa puluh tahun yang lalu. Dulu tuh masih ngumpulin tuh heels gitu buat MC kan. Buka memori lagi ya, kayak masih ada. Ya ampun, baru 2 kali pakai udah cetek gitu, udah termakan lah usianya. Dengan kaki yang agak gemuk ini. Gemoy. Ini ya kan, kayak mencari size-nya yang tepat dong akhirnya. Ya udah akhirnya cari nemu size sepatu wedding size. Ya udah pakai aja itu. Dengan 12 cm kayak gini ya rasanya, sudah lupa tuh dulu gitu kan. Tapi memulai lagi oke sih gitu, merasa centil eranya dapat banget. Oke. Jadi mendingan gantung mic atau gantung heels? Gantung heels. Gantung heels. Terjawab sudah. Tapi sebenarnya kan ini
ajang pageant pertama kamu ya? Ajang Kak, ya? pageant pertama banget. Tapi bukan banget. yang terakhir ya, kita masih Bukan. menunggu. Bukan, emang masih ada lagi? langsung tertantang. Langsung terdaftar ya. Langsung tertantang. Tapi sebenarnya berarti momen menggunakan heels seperti yang Devin tanyakan itu bukan momen pertama sebenarnya. Kamu Bukan, sudah bukan. pernah menggunakannya jauh-jauh sebelumnya udah ya. pernah, Cuman udah memang pernah. sudah agak lama dan ini betul. mungkin kamu butuh waktu untuk adaptasi lagi gitu ya. Butuh benar. nge-recall kembali. Iya, Betul. betul. Nge-recall aja terus sampai nanya Devin, terus nanya Rizky juga. Sakit ya ujungnya. Sabar, beauty is pain, bener Beauty is katanya. Oh ya pain. udah oke, tahan, sip. Jadi anak pageant kita kunci dengan beauty is pain. Oke, Beauty is beauty pain. is pain ya Jadi ternyata ya. nggak cuma yang wanita di darat, tapi wanita di laut pun juga Iya, beauty is pain. betul. Jadi tidak hanya cukup dengan tailnya ya, tapi juga PR-nya heels. Iya, pakai tel juga susah tahu. Oh iya, gimana tuh? Dan pakai tails itu rasanya ada yang pakai minyak juga Kak, oil Iya. buat Oh, iya, supaya iya. licin. Iya, licin. Oh gitu. Gimana sih maksudnya pakai tail itu? Aku pikir cuman kayak Sarung. sarung. Enggak ya ternyata ya. Ada tipenya. Jadi yang satu kain sama yang satu lagi Silikon. Kalau yang kain itu kamu bayanginnya kayak pakai baju renang aja. Oke. Ya udah, gampang aja kan gitu. Nah, yang silikon ini kan dia bener-bener karet kan, nempel ke Kulit. badan kita, ke kulit kita gitu. Sebenarnya akan jauh lebih cepat kalau emang kita pakainya short ini. Jadi kena ke kulit kita lah. Nah, untuk masukinnya itu bisa pakai pelumas atau mungkin bisa pakai sabun bayi. Aku kan biasanya pakai sabun bayi aja gitu. Nah, udah nanti dimasukin pelan-pelan set, udah nempel dia. Jadi Apakah- kayak kelihatan ekor beneran gitu. Apakah seorang Husni penasaran menggunakan tail? Kayaknya belum deh. Belum ya, Kamu harus belum ya. belajar Berenang nyemplung dulu ya, berenang Belum Oke. terpanggil. Belum terpanggil. Kalau yang sebelah sana udah mulai agak-agak, kayaknya aku udah mulai agak pede deh pakai tel. Tapi pakai aja dulu ya. Pakai dulu aja. Pakai dulu kan, yang penting pakai dulu, betul. Tapi aku penasaran sih, mungkin sahabat Eljon juga penasaran. Memang bedanya apa sih Kak tadi? Yang seperti ada kain sama yang silikon. Silikon, Soalnya kan aku juga baru tahu ternyata ada tipe yang silikon yang Kakak sebutkan tadi. Emang bedanya apa sih Kak? Kalau dari perbedaannya itu tadi bahannya yang pertama berbeda, terus yang kedua harganya. Harganya lumayan, harganya investasi untuk ke silikon tel tuh agak lumayan. Spill gitu. dong, spill. Motor NMAX baru kali. OMG ya. Tabunganku sudah meronta-ronta. Sudah meronta-ronta, makanya untuk teman-teman yang belajar mermaiding gitu ya, terus begitu tahu ada silikon tail itu kayak udah diniatkan aja, insya Allah kalau ada rezeki bisa punya. Kebeli. Terus pas punya tuh kayak Kak Imel itu tuh bilangnya kayak punya bayi pertama 9 bulan kayak disayang-sayang, dipuk-puk gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, udah kita pakai ke laut, gas pakai. Makanya kadang-kadang kayak, aduh ada ini copot, ini copot gitu. Yang apa nanti bisa diperbaiki. Dan setauku juga pembedanya selain bahan dan harga, beratnya juga ya kayak. Berat juga sih ngaruh, berat juga. Oke, jadi lebih nyaman yang kain dong berarti. Iya, sebenarnya simple tuh kain sebenarnya, tapi hasil wave-nya terus kelihatan look-nya Bagusan yang silikon. bagus silikon. Tapi kain juga sekarang semakin berkembang, bagus-bagus juga. Oke, nah jadi ya buat kamu yang tertarik dengan dunia mermaiding butuh modal guys ternyata ya. Jangan cuma FOMO karena yang FOMO sama safety Yes, nomor betul. satu, Safety betul. number one, bener ya, karena kita nggak ada yang tahu di alam ketika sudah memasuki dunia. Kayaknya Husni sama Devin juga udah sering lihat ya, kayak di sosmed kan sekarang banyak banget yang kayak tiba-tiba jadi mermaid atau segala macam. Tidak melarang itu. Tahu kan yang komedi-komedi itu? Iya, yang di aplikasi TokTok. Yang sayang gitu kan. Sebenarnya tuh bagus aja buat hiburan juga kan, seru-seruan. Tapi kalau teman-teman mendalami mermaid, itu tel yang kayak gitu tuh itu nggak bisa. Yes. Karena apa sih namanya? Itu kan Finnya. bagian fin ekornya itu kan kayak busa doang. Iya. Gitu. Nah, dan itu kan teman-teman juga cuma kayak di kolam renang, kecipak-cipuk aja kan. Gitu. Dan mungkin teknik Tekniknya berenangnya juga berbeda. Betul, teknik berenangnya berbeda. Jadi jangan Jangan coba-coba. ekstrim lah, coba-coba. Lempar bareng ke
ke laut pasti bisa. Jangan sayang, jangan gitu. Karena pas kami pun ke laut itu ada license-nya juga gitu. Ada tahapan belajar. Note-nya yang paling penting adalah sayangilah nyawamu. Betul. Ya. Kecuali nyawamu 9 ya. Kucing Oke. dong. Nah, jadi jangan sembarangan memilih tel ya buat kamu mungkin yang masih pemula. Tadi ya pesannya adalah safety is number one ya. Konsultasiin mungkin ke instrukturnya. Mungkin bisa langsung hubungin Kak Dina di Instagram Di bawah ini untuk boleh. mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan untuk boleh, memahami mermaiding. Boleh banget, boleh banget. Boleh hubungi melalui kita ya. Nanti kita Oke. akan manajemen. Kita di manajemenin juga. Boleh banget. Oke Kak Dina ya, karena kamu tadi juga menceritakan ini adalah pageant pertamanya kamu. Nah Kak, aku jadi penasaran pelajaran apa sih yang kamu dapatkan dari dunia pageant ini dan bisa diterapkan dalam profesi kamu sebagai penyiar maupun performer ya. Apa itu Kak kira-kira? Ya ampun, ini kayaknya klasik tapi yang namanya istilah 3B itu bener-bener ada ya. Beauty, Brain. sama behave tuh tolong itu di lock ya ketiga itu. Nggak maksudnya kayak ya udah nggak apa-apa kamu pembawaannya misalnya kayak aku nih sekarang ngebanyol coyon tapi tetaplah kita ada satu momen ketika kita ketemu dengan orang yang di atas kita, misalkan dia lebih punya status sosial juga ya kita harus bisa menyesuaikan lah gitu. Terus brain tetap bener-bener kayak jangan kosong, no nihil, tetap sebenarnya kalau misalkan kamu tidak hobi ya dengan aku nggak paham nih tentang isu-isu terkini apalagi politik apa-apa, tapi kan kamu punya kesukaan kayak misalkan aku sukanya sama konservasi nih, aku suka sama laut, terus ternyata di laut tuh ada konservasi terumbu karang, kulik-kulik itu lama-lama kan kamu juga punya brand keisi nih tentang itu gitu. Beauty semua cantik udah, Jujur, menurut aku udah. Jujur sebenarnya kayak masih ingin banyak yang dipertanyakan ke Kak Dina. Kalau seru lanjut part 2, tap-tap layar. Oke, sahabat Eljon ya, mungkin kita sudah di penghujung acara. Kak Dina, boleh nih apa nih pesan-pesan buat anak muda untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri seperti kamu ya, yang kayaknya kalau dikasih panggung hajar gitu ya, terus kayak apa nih pesan-pesan juga buat anak muda untuk mengikuti pageant, apalagi ini pageant pertama kamu gitu ya, Devin ya. Oke, aku jawab jujur. Pertama aku pasti kalau pede sih, aku nggak pede juga. Pertama kali aku nggak pede, tapi baca lagi persyaratannya. Misalkan tidak ada yang memang dia membutuhkan skill khusus nih, kayak misalkan aku ambil jalur mermaiding, kan itu yang dilihat mermaidingnya gitu. Jadi ya aku mumpuk merasa percaya diriku di mermaidingnya gitu. Jangan menutup diri atau menutup kemungkinan yang misalkan ada kesempatan itu dan kamu mampu di kesempatan itu, coba gitu. Aku juga awalnya nggak pede teman-teman, tapi aku di ajang MMA ini membawa pesan kalau yang kayak aku ini, ini tuh punya kesempatan yang sama karena aku merasa skill mermaiding aku tuh setara kok dengan teman-temanku di ajang MMA ini gitu. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Benar, kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau kamu terlambat, itu kan pendaftaran ya. Yes. Dan penyesalan. Iya, betul. Oke, baik deh, itu dia pesan-pesan dari Kak Dina ya buat anak-anak muda. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Setiap ada kesempatan, ambillah kesempatan karena kita tidak tahu kapan sih rezeki kita akan datang ya. Benar. Ya, jadi kita harus coba terus setiap ada kesempatan. Nah, seru banget sahabat Eljon obrolan kita hari ini ya. Kita sangat banyak belajar dari Kak Dina tentang sebuah bakat tidak selalu harus membuat orang bertepuk tangan ya. Karena penampilan yang megah, kadang bakat terbaik adalah ketika kita mampu membuat orang tersenyum dan tertawa seperti kita hari ini tertawa selalu Dan terbahak-bahak. Betul ya, sama apapun yang kita sampaikan masih didengar ya, dan pulang membawa energi positif ya. Kak Dina ini selalu memancarkan energi positif kayaknya. Hari ini aku tuh kayak rasanya kayak pengen lama-lama deh dekat dengan Kak Dina. Baik Kak Dina, terima kasih. Sama-sama. Kami
sudah mau berkunjung ke kita ya. Yes. Terima kasih sudah saling sharing ya. Terima kasih sekali lagi untuk berbagi cerita dan menginspirasi kita semua melalui bakat yang unik ya dan penuh warna. Dan untuk kalian yang sedang menyaksikan, jangan pernah takut menunjukkan potensi yang kalian miliki karena setiap orang punya panggungnya masing-masing. Dan mungkin bakat kalian adalah alasan seseorang untuk tersenyum. Hari ini saya Husni Mubarak bersama Devin Tria dan juga narasumber kami Dina Janidia. pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Talent of Pageant. Bye bye.